Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Wild Card. Film ini menceritakan tentang seorang petarung terbaik. Dia bekerja sebagai bodyguard di Las Vegas. Dia selalu menjaga kliennya dari ancaman para gangster dan mafia. Film ini dibintangi oleh Jason Statham, Sofia Vergara, Michael Angarano, dan masih banyak aktor terkenal lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita. Dia sedang minum dan sendirian di sebuah bar. Wanita itu bernama Doris. Di situ juga ada seorang pria yang bernama Nick Escalante. Dia bekerja sebagai bodyguard sewaan. Tak lama Doris didatangi pacarnya yang bernama Osgood. Osgood mengatakan kepada Doris, dia mendapat promosi di pekerjaannya. Ini mengharuskan dia pindah ke kota lain. Osgood mengajak Doris untuk menikah dan hidup bersama. Tapi Doris menolaknya dan tidak ingin berkeluarga dengannya. Tiba-tiba Nick menghampiri mereka dan menggoda Doris. Di situ Nick menarik rambut Osgood yang ternyata itu rambut palsu. Doris pun ketakutan dan mengajak Osgood keluar dari bar itu. Ketika mereka di parkiran, Nick menghampirinya lagi. Tapi kali ini Osgood sangat marah. Langsung saja Osgood menghajar Nick hingga tersungkur. Doris yang melihat itu sangat kagum terhadap Osgood. Walaupun Osgood berambut tipis dan biasa saja, ternyata dia adalah seorang pria yang sangat tangguh. Pada akhirnya Doris setuju untuk menikah dan ikut bersamanya ke kota lain. Di lain tempat ada seorang wanita yang dibuang di depan rumah sakit dengan keadaan sekarat. Kemudian wanita itu ditemukan perawat di sana. Saat menjalani pemeriksaan, dengan kondisi kritis wanita itu menyebut berulang kali nama Nick. Keesokan harinya Nick datang ke kantornya. Kemudian datang seorang klien yang bernama Cyrus Kinnick. Di situ Cyrus mengaku sebagai pengusaha kaya raya. Dia mau menyewa Nick sebagai bodyguardnya di kasino. Awalnya Nick sedikit ragu kepada Cyrus, tapi karena Cyrus terus memaksa, akhirnya Nick menyetujuinya. Kemudian Nick mampir ke restoran kecil langganannya untuk sarapan. Dia bertemu dengan Osgood yang menghajarnya semalam. Ternyata Osgood adalah klien dari Nick. Dia meminta Nick berpura-pura agar Osgood mendapat perhatian dari Doris. Osgood juga memberi uang $1.000 kepada Nick, tapi Nick hanya mengambil separuhnya saja karena mereka adalah teman baik. Ketika Nick masuk ke dalam, pelayan restoran menyapa dan menyambut Nick. Mereka terlihat sudah sangat akrab. Nick curhat ke pelayan tersebut bahwa dia bermimpi untuk hidup di sebuah pulau yang berada di Prancis. Nick ingin hidup tenang di sana karena dia sudah bosan dengan keadaan kota Las Vegas. Dan untuk hidup di sana dia membutuhkan uang $500.000 untuk bekal hidupnya di sana. Sedangkan uang yang dimilikinya sekarang jauh dari angka tersebut. Tak lama setelah itu Nick mendapatkan pesan dari temannya yang bernama Holly. Nick diminta datang ke rumahnya. Ternyata Holly adalah wanita yang kemarin sekarat di rumah sakit. Holly menceritakan semuanya kepada Nick tentang malam itu. Holly seperti biasa melayani kliennya di hotel. Ketika Holly pulang, dia bertemu 3 orang laki-laki di dalam lift. 1 orang bertubuh pendek yang berlaga bos, dan 2 orang lainnya bertubuh besar yang sepertinya mereka adalah bodyguardnya. Holly diajak mereka masuk ke kamar pria tersebut. Setelah itu Holly dipaksa untuk melayani nafsu bejat pria tersebut. Kemudian Holly dihajar 2 bodyguardnya agar tidak melaporkan ke siapapun. Setelah itu mereka membawa Holly di depan rumah sakit. Holly meminta Nick mencari tahu siapa orang-orang tersebut. Dia juga ingin Nick membalaskan dendamnya. Nick tahu hotel yang dimaksud Holly adalah sarangnya gangster dan mafia. Nick langsung menolaknya. Dia tidak mau lagi berurusan dengan para gangster. Dia ingin fokus mengejar hidup damai di pulau impiannya. Tapi Nick juga tidak tega melihat temannya yang telah diperkosa. Akhirnya dia menyetujuinya. Kemudian Nick pergi ke hotel tersebut melewati jalan belakang. Dia menemui teman lamanya yang bernama Mince, yang kebetulan bekerja di sana. Nick meminta bantuan kepada Mince untuk mencari tahu siapa yang memukul Holly di hotel tersebut. Lalu Mince menyuruh Nick untuk menemuinya di tempat makan biasanya. Sore harinya mereka bertemu. Mince mengatakan mafia yang menganiaya Holly bernama Danny DeMarco. 2 orang lainnya adalah bodyguardnya.
Dani sendiri adalah seorang anak dari mafia Italia yang sangat berpengaruh. Mince memperingatinya untuk tidak berurusan dengan mereka. Malam harinya, Nick sedang bekerja dengan kliennya yaitu Cyrus. Nick membawa Cyrus keliling Las Vegas. Terlihat Nick kebingungan antara fokus ke cita-citanya atau kembali berurusan dengan para mafia. Ternyata Nick berutang budi pada Holly. Sekarang Holly yang membutuhkan bantuannya. Akhirnya Nick memutuskan untuk pergi meninggalkan Cyrus sendiri di bar. Kemudian Nick pergi ke rumah Holly. Nick mengatakan kepada Holly bahwa orang yang menganiayanya bernama Danny DeMarco. Holly meminta bantuan pada Nick untuk membalaskan dendamnya. Nick pun menolak kalau pakai cara kekerasan, tapi Holly mengungkit masa lalu Nick. Ternyata dulu Holly telah menolong Nick pada saat dia sedang dalam keadaan terpuruk. Akhirnya Nick menyetujuinya karena merasa punya hutang budi kepada Holly. Setelah itu Nick langsung pergi ke tempat kediaman Danny. Sesampainya di sana, Nick mengatakan ke anak buah Danny bahwa dia memiliki urusan dengan Danny tentang seorang wanita atas suruhan Baby. Baby adalah seorang bos mafia yang paling disegani di Las Vegas. Mendengar nama Baby, Nick pun langsung dipersilakan masuk. Setelah bertemu dengan Danny, Nick menceritakan maksud tujuannya. Danny mengetahui kalau Nick adalah orang suruhan Holly yang akan memerasnya. Danny pun menodongkan pistol ke arah Nick. Nick tidak ingin ada keributan. Dia pun hendak pergi dari sana. Tapi Danny bilang akan memberi pelajaran kepada Nick karena sudah berani mengusiknya. Kemudian Nick mengikat mereka bertiga. Setelah itu dia memanggil Holly untuk ke sana. Tanpa basa-basi, Holly mengeluarkan gunting besar dari dalam tasnya. Danny pun ketakutan. Dia menawarkan uang yang berada di lacinya agar Holly memaafkannya. Holly mengambil uang itu dan memberikannya pada Nick. Tapi Holly tetap akan membalaskan dendamnya. Dia memotong sedikit kemeluhan Danny sampai membuatnya merintih kesakitan. Dua bodyguardnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu mereka pergi meninggalkannya. Sesampainya di luar, mereka membagi uangnya. Holly memutuskan pergi dari Las Vegas pada malam itu juga karena dia sadar bahwa Danny tidak akan membiarkannya hidup jika dia masih berada di kota tersebut. Nick juga berpikiran sama. Tapi sebelum itu Nick mampir terlebih dahulu di sebuah kasino. Dia berharap bisa menggandakan uangnya. Saat bermain, keberuntungan sedang berada di pihak Nick. Dia terus memenangkan permainan kartu di kasino tersebut. Cyrus juga ada di sana. Dia melihat Nick terus-menerus menang sampai Bandar merasa kebingungan. Pada malam itu Nick berhasil menggandakan uangnya dari $25.000 menjadi $560.000. Ini artinya uang itu cukup untuk memenuhi mimpinya. Sebelum menukarkan chipnya, Nick berbincang dengan Cyrus. Dia menceritakan tentang mimpinya yang akan hidup tenang di sebuah pulau. Kemudian Nick berjalan ke loket untuk menukarkan chipnya. Tapi tiba-tiba dia membatalkan. Dia akan mempertaruhkan semua chipnya agar dapat menggandakannya. Nick mengatakan kepada Cyrus jika dia menggunakan uangnya sekarang untuk impiannya, setelah 5 tahun dia harus kembali lagi ke tempat ini. Maka dari itu Nick akan mencoba menggandakan uangnya agar bisa hidup tenang lebih lama di pulau. Pada akhirnya Nick mempertaruhkan semua uangnya dalam satu kali permainan. Tapi pada permainan itu Nick mengalami kekalahan mutlak. Dia pun pergi ke toilet. Di situ dia menyesali perbuatannya itu. Kemudian dia minum dan mabuk hingga pingsan. Ketika Nick sadar, dia sudah berada di ruangan VIP kasino itu. Cyrus bercerita tentang tujuannya datang ke kota ini. Ternyata dia seorang developer kaya di umurnya yang masih 19 tahun. Cyrus datang ke kota tersebut untuk belajar arti keberanian karena dia merasa dirinya seorang penakut. Dia mendatangi Nick untuk belajar menjadi seorang pemberani. Cyrus mengajaknya berpetualang di berbagai kota dan negara dengan biaya ditanggung oleh Cyrus. Tapi Nick menolaknya. Dia pun keluar dan duduk di kursi bar. Tak lama datang orang suruhan Danny untuk menghajar Nick. Tak lama setelah itu datang polisi untuk melerainya.
Keesokan harinya Nick diajak Baby ke suatu tempat. Baby mengatakan bahwa ada masalah yang harus diselesaikan karena ada anak dari mafia Italia yang mengaku dirampok oleh Nick. Nick pun dibawa ke suatu ruangan untuk disidang. Di sana sudah ada Danny. Jika Nick terbukti bersalah, maka Baby akan menghabisinya. Pada saat itu juga Danny terus berbohong. Dia mengatakan kalau telah dirampok oleh Nick. 2 bodyguardnya ditembak mati. Tapi Danny terus menyembunyikan fakta penganiayaannya terhadap Holly. Nick pun memberikan 2 pertanyaan. Pertama, kenapa dia harus membunuh menggunakan senjata? Baby tahu jika Nick dapat dengan mudah membunuh seseorang tanpa pernah menggunakan senjata api. Bahkan dia bisa membunuh seseorang dengan asbak dari jarak 15 meter. Yang kedua, Nick menyuruh Danny untuk membuka celananya dan menunjukkan kemaluannya yang terluka karena ulahnya sendiri. Akhirnya Baby menyimpulkan bahwa orang yang telah merampok Danny bukanlah Nick. Danny merasa tidak terbantu dengan Baby. Dia langsung pergi dan tetap mengancam Nick. Baby akhirnya mendapatkan penjelasan dari Nick bahwa kedua bodyguardnya telah ditembak mati oleh Danny sendiri karena telah dipermalukan oleh seorang wanita di hadapan bodyguardnya. Kemudian Baby pun membiarkan Nick pergi. Keesokan harinya Nick kembali ke restoran kecil langganannya untuk sarapan. Cyrus pun ada di sana karena dia tahu Nick pasti sarapan di sana. Di situ Cyrus berpamitan kepada Nick karena dia akan meninggalkan kota ini. Cyrus pun berterima kasih kepada Nick karena telah mendapatkan pelajaran darinya bahwa semua orang memiliki rasa takutnya masing-masing. Dan sekarang yang harus dilakukan adalah percaya pada diri sendiri serta mengakui jati dirinya sendiri. Maka semua yang ditakutkan mungkin tidak akan terlalu berdampak. Cyrus memberi hadiah kepada Nick, sebuah tiket pesawat ke pulau impiannya serta cek yang berjumlah $500.000. Tapi Nick tidak terlalu senang karena Danny sebentar lagi akan membunuhnya. Tak lama setelah itu Danny pun datang dengan anak buahnya. Kemudian Cyrus naik ke atas meja dan berpura-pura menjadi orang gila. Dia mengalihkan perhatian. Nick pun bersembunyi di atap sambil membawa sendok dan pisau roti. Di situ Nick mendengar Danny memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Cyrus dan membakar restoran tersebut. Nick pun memutuskan untuk melawan Danny dan anak buahnya. Nick pun akhirnya berhasil membunuh mereka semua. Setelah itu Nick hendak pergi. Dia pun dihampiri oleh Cyrus. Di situ Cyrus terus memaksa Nick untuk menerima hadiahnya. Karena Cyrus terus ngotot, akhirnya Nick menerima hadiah itu. Dia langsung pulang dan berkemas. Kemudian dia meninggalkan Las Vegas dan pergi ke pulau impiannya. Dan film pun tamat. Nah, gimana lur ceritanya? Pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah rajinlah menabung. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.